kayu sandar. Maju-maju ke sini. Rapat-rapat majelisnya. Maju-maju dulu. Ini anak muda, anak tadrib ini kayak orang tua saja kok. Maju-maju sini. Maju-maju. Kau orang tua biar sandar-sandar tempo. Antum anak muda ini. Yang di belakang. Hah? Itu katanya itu. Itu kamera. Iya. Yang di belakang lagi maju lagi sini. Majelis itu biasa kita rapat-rapat bermajelis ke depan. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para asatidzah yang kami muliakan, para ikhwah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mengatakan para ikhwah yang berbahagia karena kita berhak untuk berbahagia di subuh hari ini. Sebagaimana kaidah yang sering kita dengar, al-ajru ala qadri al-syaqqah. Sesungguhnya balasan itu tergantung pada beratnya sebuah amalan yang kita kerjakan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan salah satu di antara alamat kemunafikan adalah at-takhalluf, yaitu ketika seseorang tidak menghadiri salat Isya dan salat subuh. Ya, walaupun jangan pulang dari sini langsung mendatangi yang tidak salat subuh dan mengatakan kau munafik. Ya, tidak boleh seperti itu. Tapi kita bersyukur ketika Allah memberikan kepada kita hidayah untuk menghadiri salat subuh seperti ini, sehingga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyebutkan keutamaannya. Di antaranya adalah basyiri al-masyaina fi al-zulami bin nuri tam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan di tengah kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ditambah lagi kata sebahagian orang dan yang saya dengar, yang saya lihat, dan insya Allah semoga tidak seperti itu, ada yang mengatakan kondisi tidak aman-aman saja. Ya, di waktu malam biasanya tiba-tiba ada busur yang nyasar. Ya, perangkat naik motor, yaitu ada sedikit makhawif, sedikit rasa khawatir. Tapi semua itu kita tepis untuk sampai di tempat ini, fi baitin min buyutillahi ta'ala, di rumah dari rumah-rumah Allah. Saya juga godaan yang lain itu
Saya tahu godaan yang lain juga banyak, ya, termasuk Piala Dunia yang bertepatan dengan subuh, apalagi taklim seperti ini. Kalau tidak salah, babak kedua sekarang. Kenapa antum ketawa? Antum tahu? Ya, kita ini sebagai ustadz sekaligus pengamat, ya, harus mengetahui kondisi umat. Karena sepanjang jalan saya ke sini, subhanallah, hampir di semua warkop itu nobar. Saya kaget, ada apa? Ya, ada yang bersorak-sorak. Oh, ternyata memang ya yang dicari sekarang Piala Dunia, adapun kita mengutamakan Piala Akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sebenarnya tempat ini tempat yang penuh dengan kenangan, Haji, Ustaz, ya, Masya Allah, beberapa tahun yang lalu, ya, kita biasa mengadakan majelis tahsin, tafsir, dan tadabbur, ya, di tempat ini. Walillahil hamd, kita bisa kembali membersamai para asatidzah, belajar bersama-sama, ya, dan kurang lebih 7 atau 8 tahun, ya, tidak terasa, terasa juga, ya, terasa lamanya. Saya baru ketemu lagi beliau, Ustadz Mukhtar Azhari, jazahullah khairan. Beliau ini salah satu di antara sebab dulu kami mengenal sunnah, jazahullah khairan. Kalau ada hadis yang mengatakan ada orang yang dipaksa masuk ke dalam surga dengan salasil, rantai, saya termasuk orang yang dipaksa oleh beliau. Ya, kalau tidak pergi tarbiyah dulu waktu masih SMA, dijemput paksa di rumah. Ya, jazakallah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan ustadz-ustadz kita yang lain. Para asatidzah, para ikhwah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, materi kita di subuh hari ini yaitu wasjud wa qatarib. Dan bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu kita tahu penggalan dari ayat terakhir dari surah Al-Alaq. Dari surah Al-Alaq. Ara'aita alladhi yanha. Tidakkah engkau melihat orang yang mencegah atau melarang? Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Siapa yang tahu? Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia salat. Siapa yang dimaksud yang mencegah di sini? Yang menghalang-halangi seorang hamba yang hendak salat adalah Abu Jahal alaihi la'natullah. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Yang dimaksudkan 'abdan idza shalla adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat? Ya, dan ini disebut dengan ma'iyah ammah. Karena kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya itu ada dua. Ada ma'iyah ammah secara umum, ada ma'iyah khassah, kebersamaan secara khusus. Adapun kebersamaan secara umum, Allah membersamai semua hambanya, semua makhluknya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di langit maupun di bumi. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratabi wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mafatihul ghaib, kunci-kunci yang ghaib yang dijelaskan dalam akhir surah Luqman. Ya, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ini mafatihul ghaib, yaitu tentang hari kiamat, diturunkannya hujan,
kemudian apa yang ada dalam rahim seorang ibu, rezeki besok yang akan kita nikmati, dan kematian di mana dan kapan mendatangi kita. Ini mafatihul ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib. Nah, makanya Imam Malik, ya, dalam riwayat atau athar disebutkan beliau pernah bermimpi didatangi oleh malakul maut, dan beliau bertanya, kapan saya meninggal? Dan ia memberi isyarat dengan 5 seperti ini, dalam rupa seorang lelaki. Belum sempat beliau bertanya, maksudnya 5 itu apa? 5 hari, 5 bulan kah, 5 tahun kah, 50 tahun kah? Beliau terbangun. Ya, keesokan harinya beliau, kalau tidak salah, mendatangi Ibnu Sirin, Mufassiru Al-Ahlam. Wallahu a'lam kesahihan atharnya kami pernah mendengarkan dari salah seorang masyayikh. Kemudian beliau bertanya, apa maksudnya itu? Ya, 5 hari, 5 bulan, atau 5 tahun? Beliau mengatakan, bacalah akhir surah Luqman. 5 perkara yang gaib, yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada warakah atau selembar daun pun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya. Subhanallah. Kata Ibnu Abbas, Allah mengetahui kapan jatuhnya dan kemana perginya di bawah angin. Sedetail itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah sebiji sawi fi dhulumatil ardi, di tengah kegelapan malam, wala ratbin wala yabisin, dan semua yang basah atau yang kering, kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini disebut dengan ma'iyah ammah. Ya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalik, wala akthara illa huwa ma'ahum. Tidaklah ada orang bertiga yang berbisik-bisik berbicara di antara mereka, kecuali yang keempat bersamanya dialah Allah. Tidaklah ada 5 orang kecuali yang keenam bersamanya adalah Allah. Kurang dari itu, lebih dari itu, dia ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui segala sesuatunya. Bahkan apa yang kita sembunyikan di dalam hati-hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Ini kemudian menghadirkan di dalam diri kita, ayyuhal ikhwah, yang disebut dengan muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan ma'iyah khassah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersabar. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sebagaimana juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi menenangkan Abu Bakr As-Siddiq di dalam gua, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Perkataannya Musa alaihi salam ketika beliau diperhadapkan dengan lautan yang luas, dikejar oleh tentara Fir'aun bersama dengan pemimpin tertingginya Fir'aun. Ini pemimpin tertinggi yang keluar mengejar Fir'aun. Karena biasanya kalau yang ecek-ecek itu dia mengirimkan pasukan saja, yang disebut dengan sariyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasukan yang diutus oleh Nabi tanpa beliau pimpin secara langsung itu disebut dengan sariyah. Adapun yang beliau pimpin langsung disebut dengan jaish. Ini Fir'aun yang langsung keluar mengejar bersama dengan bala tentaranya. Dan biasanya kalau bos yang keluar, kerin satu yang pergi bersamanya. Falamma tara al-jam'ani, ketika mereka sudah saling melihat, kaumnya Nabi Musa, apalagi yang baru beriman kepada Nabi Musa, mengatakan inna lamudrakun.
ya, kita telah didapati oleh mereka. Tapi dengan penuh keyakinan, apa kata Musa alaihissalam? Kalla, sekali-sekali tidak, inna ma'i rabbi sayahdin. Bersamaku Tuhanku yang memberikan petunjuk kepadaku. Jadi, kita kembali, alam ya'lam anna Allah yara, kalla, sekali-sekali tidak. La illam yantahi. Jika dia tidak berhenti itu Abu Jahal, la nasfa'an bin nasiyah. Kami akan mengambil, mencabut ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibatin khatiyah. Falyad'u nadiyah. Silahkan dia panggil ya teman-temannya. Nadiyah di sini artinya ahlun nadi, tempat kumpul-kumpulnya mereka. Mungkin warkopnya di zaman itu. Tempat-tempat kumpulnya mereka. An-nadi yang pada waktu itu mereka mengambil tempat ya dekat Ka'bah. Ya mereka berkumpul para dedengkot, para kufar Quraisy. Ya makanya mengapa markasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di awal Islam. Di awal Islam di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam, tempatnya di Bukit Safa. Ya ini tempat yang strategis, tidak terlalu jauh dari Ka'bah, tapi tidak terlalu dekat juga. Ya tidak terlalu dekat dengan Ka'bah supaya tidak dipantau ini oleh orang-orang kafir Quraisy yang selalu duduk di situ memantau kegiatannya Nabi bersama dengan para sahabat. Tidak terlalu jauh juga supaya Nabi bisa memantau kondisi dan keadaan mereka. Subhanallah, Nabi sejak dahulu adalah pemimpin yang cerdas dan ulung. Jadi, kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kami akan memanggil apa az-zabaniyah? Malaikatul azab. Kalau dia tidak berhenti. Ya. Kalla la tuti'u. Jangan kau ikuti mereka wahai Muhammad. Wasjud, mendekatlah, sujudlah kepada Allah, waqtari, dan dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtari. Ayuhal ikhwah ala karim, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan ini juga faedah yang lain di antara manfaat sujud ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh kami tahu wahai Muhammad, annaka yadhiqu sadruk." Dadamu itu sempit, sesak. Ya, dan kita semua terkadang merasakan dada yang sesak. Dengan berbagai macam penyebabnya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dengan apa yang mereka katakan tentang dirimu dan dakwahmu. Allah kemudian berkata, "Fasabbih bihamdi rabbik." Puji Tuhanmu. Ya, puji Tuhanmu. Wa kun minas sajidin. Dan hendaknya engkau termasuk orang-orang yang banyak bersujud kepada Allah. Makanya sujud itu adalah merupakan tempat istirahatnya, bahkan curhatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ada perkara yang sulit ya yang membuat beliau sedih atau gundah atau apa saja, beliau kemudian segera sujud salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu dalam masalah apapun. Coba kita lihat di ayat yang lain Allah mengatakan, "Hafidhu 'alas salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat kalian semuanya dan salat pertengahan. Ayat ini berada di tengah rangkaian ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum talak, tentang hukum raja'ah ar-ruju', tentang hukum al-iddah, tentang hukum mahar, berkaitan dengan ahwal asy-syakhsiyah, pernikahan. Ya, dan cabang-cabangnya. Berada di tengah-tengah. Hafidhu 'alas salawat, di antara hikmahnya kata para ulama bahwa jika seseorang ingin kemudian rumah tangganya itu mustaqirrah, stabil, dan mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah as-sakinah,
mawaddah, warahmah, jaga salat dengan baik. Jaga salat dengan baik. Karena disitulah puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal ikhwah al-akarim, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kondisi di mana seorang hamba itu sangat dekat dengan Tuhannya di dunia dan sangat dekat dengan Rasulnya di akhirat. Dengan apa? Bersujud kepada Allah. Adapun di dunia, ketika seseorang itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kondisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan, andaikan seorang hamba mengetahui betapa besarnya rahmat Allah yang ia dapatkan ketika ia dalam keadaan bersujud, maka ia tidak mau bangkit dari sujudnya. Dan itu pula hikmahnya mengapa kita dilarang untuk lewat di depannya orang yang salat. Karena antara tempat dia berdiri dengan tempat sujudnya, di situ dicurahkan rahmat Allah. Dan kalau ada yang lewat, ia menghancurkan itu. Yuzahim rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sunnahnya apa? Dihalangi. Ya, dicegah orang yang mau lewat. Ya. Tapi ada pemandangan pernah saya lihat di kampus saya dulu. Masjid Jamiah Afrika Al-Alamiyah. Orang-orang Afrika biasa kan bukan semua pelajar syar'i. Ada juga yang umum. Ya, jadi dia sementara salat, ada orang Afrika mau lewat. Ya, orang Afrika ini berhenti. Tapi dia minta izin. Ya, minta izin dan yang salat mengatakan, Patabe. Saya lihat langsung. Lucu juga. Masya Allah. Ya, ini hak kita untuk mencegahnya. Jadi, ketika seseorang sujud di dunia, ya dia kondisinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di akhirat kelak, mengapa dikatakan orang yang bersujud itu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwah? Sebagaimana hadis Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dan akan kita jelaskan lebih panjang lagi nanti, ketika dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemani beliau di dalam surga. Uridu murafaqataka fil jannah. Ya. Ini Rabi'ah ini pembantunya Nabi, masih usianya sangat belia pada waktu itu 13 tahun, dan beliau berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang menceritakan bahwa di malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau tidur terjaga sedikit saja beliau berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sunnahnya ayyuhal ikhwah. Kalau kita sementara tidur di waktu malam kita terjaga, pada saat kita terjaga zikir, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau kita bangun, kemudian kita terjaga di waktu malam, ya kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, walhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terbangun di waktu malam membaca zikir dan doa itu, jika dia salat diterima salatnya oleh Allah, dan jika dia berdoa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ta'arra bil lail, kalau dia terbangun di waktu malam. Ya, karena mengapa? Itu menunjukkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalau terbangun langsung otomatis yang diambil itu HP, lihat statusnya orang. Ya, ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi, ketika dia mengatakan uridu murafaqataka fil jannah, dan beliau ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang selalu menyiapkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air yang digunakan berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini orangnya sangat penyayang kepada para sahabatnya. Melihat sahabat ini berkhidmah kepadanya, dia ingin memberikan sesuatu dan menjanjikan yang mana para sahabat mengetahui. Nabi itu kalau janji pasti ditepati. Ya, kalau menawarkan sesuatu pasti akan diberi. Kalau bukan saat itu, menunggu nanti ketika ada kelapangan, ada ghanimah dan seterusnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membalas jasa sahabat itu dan berkata kepadanya, "Sal. Rabi'ah, minta apa yang kau mau. Minta apa yang kau mau. Apa saja. Perkara dunia yang
kebutuhanmu misalnya, ya mungkin dia punya utang, mau dibantu untuk melunasi utangnya, ya atau mungkin dia jomblo belum cukup uang penaiknya, apa saja, sal, minta, ma badalak, apapun yang kau mau, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabi'ah ini kemudian mengatakan, saya mengingat dunia yang dengan fata morgananya, dengan kemewahannya, tapi ini semua akan kita tinggalkan. Ya, dunia seperti itu. Kemewahan apapun akan kita tinggalkan. Akhirnya dia meminta sebuah permintaan dan berkata, uridu murafaqataka fil jannah. Satu saja permintaan saya, ya Rasulullah, saya ingin menemani Anda di dalam surga. Ya, bukan kaleng-kaleng ini permintaannya. Saya ingin menemani Anda di dalam surga. Subhanallah. Nabi kemudian bertanya balik, awa ghaira dhalik? Atau mungkin ada yang lain? Istilah kita ini sebelum kesempatan ditutup ini. Ya biasa kan kalau penggalangan dana kita begitu, tinggal 5 menit, cepat. Ya sudah mau ditutup. Ini kebaikan kan? Awa ghaira dhalik? Beliau mengatakan, itu saja ya Rasulullah. Uridu murafaqataka fil jannah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'inni ala nafsika bikathrati as-sujud. Bantulah dirimu untuk menundukkan hawa nafsumu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sebuah amalan yang dengannya dia bisa mewujudkan cita-citanya itu. Dan mengapa Nabi mengatakan ala nafsik? Untuk menundukkan jiwamu. Karena jiwa kita ini, ayuhal ikhwah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa itu senantiasa mengajak pada keburukan. Wa uhdiratil anfusus syuh, kata Allah. Jiwa itu sifat tabiatnya adalah kekikiran, kemalasan, mau berleha-leha, dan seterusnya. Jiwa yang buruk. Ya, makanya untuk menundukkan jiwa yang buruk itu, Nabi menunjukkan kepada kita jalan perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Jadi Nabi mengatakan kalau engkau mau mewujudkan cita-citamu itu wahai Rabi'ah, a'inni 'ala nafsika bi kathrati as-sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ayyuhal ikhwah, ada riwayat yang lain dari Sayyidit Tabi'in yang bernama Mi'dan. Mi'dan ini, minat tabi'in, pernah bertanya kepada Thauban. Thauban juga ini termasuk yang banyak melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bertanya seperti ini. Suatu hari beliau bertanya kepada Thauban, ya Thauban, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Thauban terdiam. Mi'dan mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Nanti kali yang keempat atau setelah itu, Thauban ini kemudian mengatakan, subhanallah, pertanyaan itu pernah saya tanyakan persis kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata jawabannya Nabi, alaika bikathratis sujud. Perbanyak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah engkau bersujud satu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan akan ditambahkan kebaikan untukmu. Dalam riwayat yang lain dihapuskan keburukan darimu, dan tidaklah engkau sujud satu sujud kepada Allah melainkan derajatmu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih dari Thauban. Thauban ini pernah menangis. Thauban suatu hari pernah menangis. Dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yubkika ya Thauban? Ya Thauban, mengapa engkau menangis? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sangat cinta kepada Anda. Bahkan dalam sehari saya tidak mampu untuk tidak berjumpa dengan Anda. Coba lihat itu, sahabat Nabi. Saking cintanya kepada beliau, sampai menangis. Saya sangat cinta kepada Anda ya Rasulullah. Dalam sehari, saya tidak bisa melihat wajah Anda dan ini yang membuat saya sedih. Saya teringat dengan hari kiamat kelak. Anda sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga. Saya belum ada jaminan. Ini kata Thauban. Apalagi kita ini yang tidak ada jaminan.
Yang ada cuma BPJS. Ya. Itu pun kalau menunggak tidak bisa aktif. Ya. Anda sudah dijamin ya Rasulullah. Sebagaimana firman Allah, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Jaminan ampun dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan saya tidak ya Rasulullah. Dan kalaupun saya masuk surga, Anda berada di atas, saya di bawah. Tidak jumpalah kita ya Rasulullah. Itu yang tidak bisa saya bayangkan ya Rasulullah. Sampai saya menangis. Subhanallah. Yang menjawab kegalauannya Thauban itu bukan Rasulullah. Allah yang menurunkan firman-Nya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, orang-orang yang syahid, as-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan beliau berkata kepada Thauban, "Ya Thauban, al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Namun, Thauban juga dipesankan oleh Nabi, perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kau ingin surga yang tertinggi. Di mana di surga yang tertinggi itulah Rasulullah berada. Dan caranya adalah perbanyak sujud karena tidaklah engkau bersujud satu sujud kepada Allah melainkan derajatmu diangkat di sisi Allah sehingga engkau sampai di tempat itu. Dan ini untuk kita semua. Perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyuhal ikhwah ibadah yang sangat agung. Iblis diusir dari surga dan dijauhkan dari rahmat Allah karena enggan untuk bersujud. Ketika Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Kecuali iblis yang tidak mau menyombongkan diri bersujud kepada Adam alaihissalam. Dan sujud kepada Adam pada hakikatnya adalah mengerjakan perintah Allah dan disitulah puncak ketaatan ketundukan kepada Allah. Jadi seakan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan kepada Adam karena Adam ini tidak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita salat menghadap ke Ka'bah, kita tidak menyembah Ka'bah. Tapi Allah yang memerintahkan kita, ini disebut dengan qiblatu makan. Kiblat tempat. Kemudian ada juga yang disebut dengan qiblatu zaman. Kiblat waktu. Aqimis salata li. Dirikan salat kepada atau pada saat liduluki syamsi ketika matahari tergelincir ila ghasaqil laili sampai pertengahan malam. Ini isyarat salat zuhur, asar, maghrib, al-isya. Wa Qur'an al-fajr dan salat subuh. Kita tidak sujud kepada waktu. Jadi ini namanya qiblatu zaman dan qiblatu makan. Jadi perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud ini menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan untuk bersujud. Makanya pada saat itulah ketika dia enggan menyombongkan diri, diusir dari surga dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak sujud satu kali sujud saja. Saat Allah memerintahkannya, lalu bagaimana dengan yang tidak pernah sujud? Lalu bagaimana yang meninggalkan salat? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Bahkan Nabi menyebutkan pembeda di antara orang yang beriman dan kekufuran serta kesyirikan adalah menunaikan dan mendirikan salat. Ayyuhal ikhwa ala karim, barakallahu fikum. Semua yang ada di langit dan di bumi fitrahnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatunya di langit dan di bumi itu bertasbih, memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kalian tidak memahami bagaimana mereka bertasbih kepada Allah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihimul 'adzab wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab. Tidakkah kalian melihat
bahwasanya semua yang ada di langit dan di bumi, alam tara annallaha yasjudu, bersujud kepada Allah. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Yasjudu lahu man fis samawati wal ardi. Ya, mungkin bisa nanti ditakhirkan dulu pembagian minumannya supaya tidak memecah perhatian. Jazakallah khairan. Ya, karena kalau kita bagi mie, ya kita hentikan saja. Kita berpindah ke konsumsi insyaallah. Tidak lama lagi. Insyaallah sebentar lagi. Bisa dihentikan dulu akhi. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, sebentar pilih bagi. Ustaz Dik. Ya, syukur. Baik, kita kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqa 'alaihi al 'adzab. Tidakkah engkau melihat bagaimana bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, matahari, wasyamsu wal qamaru, kemudian juga bulan, wan nujumu, kemudian bintang-bintang, ya, yang selain matahari dan bulan itu, wan nujumu wasyajaru, begitu pula pepohonan, wal jibalu, dan gunung-gunung. Wa katsirun minan nas, dan banyak di antara manusia yang bersujud kepada Allah. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab, dan banyak di antara manusia yang tidak bersujud dan mereka berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Faman yuhinillahu fama lahu min mukrim, dan siapa yang dihinakan oleh Allah, dia tidak ada yang mampu memuliakannya. Di ayat ini difahami kalau tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Adapun di akhirat, ayat yang lain mengatakan yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kita di dunia ini sujud kepada Allah dan kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Di hari kemudian kelak, penghormatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya langsung bersujud kepadanya di hadapan Allah Azza wa Jalla dan langsung melihat Allah. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira lilladzina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaquhum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wajah mereka berseri-seri memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disuruh bersujud langsung di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun ada di antara mereka pada saat hendak bersujud punggungnya itu kaku. Dia tidak bisa ruku apalagi sujud. Dan mereka ini terutama adalah orang-orang munafik. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna, mereka diseru yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka disuruh untuk bersujud namun mereka tidak mampu. Coba bayangkan bagaimana pemandangan hari itu. Ketika semua makhluk bersujud kepada Allah, cuma dia yang tidak bersujud. Makanya Allah mengatakan khasyi'atan absaruhum. Nampak rasa takut di wajah mereka. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dan nampak kehinaan pada diri mereka. Apa sebabnya? Laqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Karena dulu di dunia mereka dipanggil untuk bersujud, mereka sehat walafiat, tidak ada halangan, namun tidak mau menjawab panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, namun dia tetap di depan televisi menyaksikan pertandingan sepak bola atau drama Korea atau sibuk dengan pekerjaannya atau dunianya, ya, dan dia tidak menyambut seruan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ayyuhal ikhwah, ayat yang lain Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajar. An-najm artinya bintang-bintang. Wasyajar artinya pepohonan. Sebagian ulama tafsir ada yang mengatakan wan najmu wasyajaru ditafsirkan dalam ayat ini, an-najmu adalah tumbuhan dan tanaman yang merambat, yang tidak memiliki dahan dan tidak memiliki cabang. Ya. Jadi ini yang disebutkan dengan an-najmu. Wasyajaru yang memiliki dahan, yang memiliki cabang. Ya, antum tahulah perbedaannya. Dan sebagian yang lain, dan ini yang sahih, an-najmu yang mewakili langit semuanya, wasyajaru pepohonan. Walahu yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Karena semuanya sujud yang ada di langit dan yang di bumi.
Ya, oleh karenanya ketika sujud ini ditinggalkan, ya maka akan hilanglah keseimbangan alam ini di langit dan di bumi, ayyuhal ikhwah al-akarim. Tayyib. Kemudian selanjutnya, dan ini mungkin yang terakhir, masih banyak keutamaan sujud yang lain yang akan kita sebutkan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an kondisi dan keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka yang terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Apatah lagi kemaksiatan itu adalah minal kabair, bahkan kekufuran dan kesyirikan. Salah satu di antara solusinya kembali kepada Allah dengan cara bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini kita ambil dari kisahnya penyihir Fir'aun. Ya, penyihir Fir'aun yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Padahal sebelumnya mereka ini sudah bersumpah atas nama Fir'aun. Bi'izzati Fir'auna inna lanahnul ghalibun. Demi kekuasaannya Fir'aun, kita ini akan mengalahkan Musa. Ya. Karena mereka dihadirkan, para penyihir yang handal waktu itu untuk adu tanding bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun ketika mereka melemparkan tali temalinya dan mereka tahu itu hanyalah sihir. Wasaharu a'yunan nasi wastarhabuhum, mereka menyihir mata manusia dan menanamkan rasa takut di hati-hati mereka sehingga orang yang melihatnya tidak melihat secara hakiki. Inilah yang antum biasa lihat di pasar-pasar. Ketika ada penyulap memasukkan kertas di dalam gelas, mengeluarkannya nampak seperti uang 100.000. Dan begitulah cara mereka menipu. Kasih 5.000, dia bilang ku gantikan ke 10.000. Dia kasih uangnya 5.000 yang asli, kemudian kita berikan kepadanya uang 10.000 yang palsu. Begitu dia pergi, hilang bekas sihirnya, kembali ke kertas biasa. Wasaharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Mereka mendatangkan sihir yang sangat besar. Ayuhal ikhwah, namun Allah dengan kekuasaannya memerintahkan kepada Musa melemparkan tongkatnya. Ini bukan sihir, kenyataan. Ya, tongkat berubah menjadi ular, memakan tali temalinya para penyihir itu. Dan para tukang sihir ini bisa membedakan mana yang sihir, mana yang asli. Ya, karena mereka penyihir. Sehingga ketika melihat kejadian dan pemandangan itu, kharru sujjada wa ulqiya saharatu sajidin. Semuanya langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kami beriman dengan Allah Rabbul Alamin, Tuhannya Musa wa Harun. Coba lihat. Mereka tahu bahwasanya cara kembali kepada Allah dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia diancam oleh Fir'aun alaihi la'natullah. Amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr faluqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Diancam oleh Fir'aun, saya akan menyalib kalian, memotong tangan kalian dan kaki kalian secara silang, dan saya salib kalian di pelepah kurma. Tapi apa jawaban mereka? Faqdi ma antaqat, lakukan apa saja yang kau mau wahai Fir'aun. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kamu cuma membunuh kami di dunia ini. Selanjutnya, apa yang kami lakukan ini agar Allah mengampunkan dosa-dosa kami dulu. Dari melakukan perbuatan sihir. Karena sihir itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah al-karim. Jadi, untuk kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan memperbanyak sujud. Bahkan salatnya saja kita yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam, ayyuhal ikhwah al-akarim, ya, minimalnya itu 17 rakaat, ya 17 kali 2 berapa? Karena setiap rakaat itu memiliki 2 sujud, berapa? 34 ya. 34 sujud, Masya Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salawatul khams, salat yang satu dengan yang lain, wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadan. Ya, wal umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Makanya ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sengaja melakukan perbuatan dosa, ya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah melakukan perbuatan ini." Ya, dia mendatangi seorang wanita, kalau tidak salah menyentuh atau menciumnya dan bukan mahramnya, dia kemudian bertaubat kepada Allah dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadukan itu, merasa bersalah dan menyesal, ingin bertaubat. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafay nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat di waktu pagi dan petang, ya, wa aqimis salata tarafay nahari wa zulafan minal laili, di waktu malam, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa yang kita
lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang banyak bersujud kepadanya. Sebagaimana firman Allah perintahnya di akhir surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, irka'u, perbanyak ruku' kepada Allah, wasjudu, perbanyak sujud kepada Allah, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, waf'alul khaira, dan ketahuilah sesungguhnya ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah puncak kemuliaan seorang hamba. Ya, makanya Nabi juga menyebutkan ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud di 7 anggota tubuh, dan dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ya saya dilarang untuk membaca Al-Qur'an pada saat saya rukuk dan sujud, amma ruku' fa'azzimu fihi rabb. Adapun pada saat kalian rukuk maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat kalian bersujud perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, faqaminun an yustajab. Karena sesungguhnya pada saat kalian bersujud kepada Allah, disitulah doa-doa sangat makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena posisi sujud itu adalah puncak kehinaan dan penghinaan diri kita kepada Allah. Dan siapa yang menghinakan dirinya pada manusia, dia akan terhina. Tapi siapa yang menghinakan dirinya pada Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga kita berjumpa di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustadz, biasa di sini apa bisa Kita jamaah yang ngatur, bertanya, Ustaz. bertanya ya? Karena apa Iya, fadhal. kita berakhir sampai 6:30. Ya, mungkin 2 saja, Ustaz ya. Iya. Insyaallah. Masih Tadi ngos-ngosan silakan saya jamaah. berarti. Ya. Yang silakan jamaah yang mau Tafadhal, bertanya. tafadhal. Silakan Ah, yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Baik, syukran atas kesempatan diberikan. Ya, Silakan tadi seksi konsumsi. Afwan, saya minta maaf. Ya, sebenarnya bukan saya khawatir jamaah yang hilang konsentrasinya. Saya yang hilang konsentrasiku. Karena dari tadi malam saya tidak makan. Lapar, terus terang. Kami tadi kemarin talim subuh di Bulukumba, ada acara pagi, kemudian kembali singgah di Topi Jawa, ada acaranya di Rosa, tiba di rumah nanti tengah malam. Ya, karena kecapean, ketiduran, lupa makan. Makanya tadi waktu konsumsi lewat, ya hilang sebagian ayat itu. Bahaya memang itu. Jadi saya mohon maaf. Jazakallah khairan. Tafadhal Ustaz. Mau bertanya atau menambah? Kalau kita menambah, bukan bertanya. Masalah doa-doa dalam sujud ini, Ustaz. Ini kan artinya boleh diperpanjang doa, kalau diperbanyak doa di sujud. Iya. Kalau salat-salat wajib kan artinya tidak boleh yang Ya. lain. Kalau saja salat sunnah apa bisa bahasa Indonesia atau apa? Taib. Iya, taib. Nah, ini pertanyaan sangat bagus dari Ustadz kita, Ustadz Musri. Yang sebenarnya beliau bertanya ini niatnya agar faidahnya bisa diketahui semua. Padahal jawabannya beliau sudah tahu. Itulah ketahuannya Ustadz Musri. Jazakallah khairan. Baik. Pertama, kalau salat wajib, kalau imam lama bangun dari sujudnya, ya kesempatan memang memperpanjang apa? Doa di situ. Ya, makanya jangan menghayal kalau panjang gitu imamnya. Sama juga kalau imamnya ini panjang, apalagi kalau salat sirriyah ya, zuhur dan asar. Ya selesai bacaan tak kita setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Ya belum pi ruku-ruku, ya jangan kita baca saldo masjid apa atau nama-nama caleg di situ di bajunya orang, kita baca hitung lampu di atas. Tidak. Ya bahkan kalau kita ulang-ulangi itu satu saja qul huwallahu ahad terus berulang-ulang. Ya itu yang kita lakukan sampai imam ruku'. Kalau imam lama sujudnya, perbanyak maki doa di situ. Jangan kalau kita yang jadi imam banyak doa. Ya, sementara imam memimpin jamaah, kemudian dia doakan satu RT. Ya, ini tidak boleh. Siapa yang menjadi imam, dia harus yukhaffif, ya, memperingan. Karena di belakangnya itu, ya ada orang yang musafir, ada orang yang sakit, ada orang yang memiliki hajat dan kebutuhan. Ya makanya dalam fikih disebutkan salah satu di antara kondisi di mana seseorang itu bisa memisahkan dari dirinya dari imam, kalau dia memiliki hajat dan kebutuhan yang mendesak, dia selesaikan salatnya sendiri. Ya.
Saya pernah ada safar dakwah, kebetulan tiket pesawat itu subuh, kalau tidak salah jam 4 atau setengah 5. Makanya saya bilang sama ikhwah, kita berangkat cepat-cepat ke bandara, jangan salat di dekat rumah karena agak panjang bacaannya biasa. Jadi berangkatlah kami, bilang kita salat di jalan saja. Ya pas di tengah jalan, ya ternyata balik hari Jumat, ya imamnya itu baca sajdah. Padahal niat saya ini salat di jalan supaya cepat-cepat ke bandara. Selesai Al-Fatihah dia bilang alif lam mim. Orang tua lagi. Alif lam mim. Kapan selesai ini? Akhirnya kita memisahkan diri dan salat sendiri. Ala kulin, kita kembali ke masalah kita. Ini tambahan faedah saja bahwa kalau kita menjadi imam tidak, tapi kalau salat sunnah atau salat sendiri silahkan. Ya, silahkan. Adapun apakah boleh membaca selain bahasa Arab di dalam sujud, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau mazhab Al-Hanafiyah mengatakan itu makruh, karahatan zihiyah. Ya berdalilkan dengan riwayat yang mengatakan iyakum marutanata al-a'ajim. Janganlah kalian mengucapkan perkataan al-a'ajim selain yang Arab di dalam di dalam salat kalian, terutama dalam sujud kalian. Kalau Al-Malikiyah menyatakan memang tidak boleh sama sekali. Ya dia harus membaca doa yang ma'thur. Ya doa yang ma'thur itu artinya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mazhab Asy-Syafi'iyah ada tafsilnya, ada perinciannya, tetapi yang sahih wallahu alam, ya bagi yang tidak mampu berbahasa Arab silahkan dia berdoa dengan apapun yang dia fahami, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mampu berdoa dengan yang ma'thur, baik yang ada di dalam Al-Qur'an, doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an atau yang pernah kita dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya, tingkatan yang kedua, berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Itu lebih baik. Dari yang pertama lebih baik. Kemudian yang baik. Yang ketiga, kalau memang tidak tahu sama sekali, maka silahkan, dibolehkan. Ya, karena kenapa? Nabi menyebutkan silahkan dia memilih doa apa saja yang dia inginkan. Ya, terutama kalau dia salat sunnah. Ya, terutama kalau dia salat sunnah. Jadi itu jawabannya Ustaz ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Satu lagi Ustaz, ya jemaah yang bertanya satu lagi. Kalau tidak ada, kita akhiri. Ya, silakan. Fadhal Ustaz. Kasih mic. Ya Ustaz, fadhal. Tes. Ya tentang sujud Ustaz. Sujud mendapatkan nikmat dunia Ustaz. Ya. Sujud mendapatkan nikmat dunia. Misalnya main bola, tiba-tiba masuk gol, langsung sujud. Sujud syukur karena Ya. mencetak gol. Iya. Dan lain-lain Ustaz. Sujud apa saja yang lain biasa ada. Tiba-tiba ada juga orang sholat, sujud lagi. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Sujud-sujud yang lainnya Ustaz. Wallahu a'lam Ustaz. Allah alam. Yang saya tahu sujud syukur itu idza stajadda ni'am, ketika ada nikmat yang baru yang didapatkan, apalagi nikmat yang sangat menggembirakan. Ya bukan setiap saat sujud. Ada orang saya lihat begitu, setiap selesai salat, selesai bersyukur, berzikir, sujud lagi. Pernah saya tanya, sujud apa Ki? Bilangnya sujud syukur. Bilang tidak begitu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujud syukur itu pada nikmat yang benar-benar sangat menggembirakan kita, membahagiakan kita, ya seperti sujudnya Daud alaihissalam, fakharra raki'a wa anab. Bagi sebahagian yang mengatakan sujudnya di situ Daud alaihissalam adalah sujud syukur. Makanya sebagian qiraah atau sebagian ulama tidak melihat bahwasanya dalam surah Sad itu adalah sujud tilawah, tapi dia di situ adalah sujud syukur. Ya begitu pula sujudnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu yang diboikot kurang lebih 40 malam oleh Nabi karena tidak ikut perang Khaybar. Begitu turun taubatnya langsung sujud syukur. Jadi memang nikmat yang mustajid, yang Masya Allah diperintahkan untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya misalkan ujian kelulusan atau mengkhatamkan Al-Qur'an, ya atau misalkan tiba-tiba lulus pekerjaan yang lama dia nanti-nanti, atau kelahiran putranya, ya selamat dari musibah, ya itu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya diperintahkan, disunahkan. Tapi kalau cetak bola, wallahu a'lam. Ya.
Karena kalau dibuka bahwa mengatakan boleh, setiap kali masuk semesnya nanti Ustaz Gisar sujud syukur. Capek nih karena masuk terus semesnya. Kecuali kalau saya lawannya, saya tangkis. Ya, barakallahu fiik. Ya. Wallahu a'lam. Tapi terlepas dari hukumnya Ustaz ya, terlepas dari hukumnya ya ada syiar di situ walaupun caranya salah. Walaupun caranya salah, keliru, tapi wallahu a'lam. Wallahu a'lam tentang itu. Ya. Baik. Jadi pertama imam harus melihat kondisi dan keadaan makmum, apalagi kalau misalkan jamaah perempuan agak terjauh dan terpisah dari jamaah, hendaknya dia tidak memilih surah-surah yang seperti itu. Tapi kalau misalkan dia memilih surah itu, disunahkan untuk bersujud. Pertama hukumnya sunnah. Dianjurkan dalam salat atau di luar salat. Untuk bersujud pada saat membaca ayat tilawah 15 tempat dalam riwayat Hafs an Asim. 15 tempat di dalam Al-Quran. Boleh tidak bersujud. Boleh tidak bersujud. Tapi lebih baik dia bersujud. Dan kalau dia bersujud di akhir salat, nah, bagus ini pertanyaannya. Ya, kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Sujud. Allahu Akbar. Ya kan? Diikuti oleh makmum. Kemudian dia berdiri. Allahu Akbar. Begitu berdiri, langsung dia takbir lagi. Allahu Akbar. Untuk ruku'. Bisa begitu. Atau bisa dia tambah surah setelahnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa? Iya. Iya. Jadi caranya tadi seperti yang saya sampaikan itu. Entah dia langsung ruku' setelah bangkit, ya. Dan itu tetap dihitung rakaat itu karena sujud ini bukan sujud rakaat. Ya, bukan. Karena kenapa tuh rakaat bir ruku'? Satu rakaat itu didapat dengan mendapatkan ruku'. Ya, jadi seperti itu. Jadi silakan dia bangkit, kemudian takbir lagi untuk rukuknya itu. Nah, itu rakaat yang itu. Ya, adapun setelah itu naik ke rakaat yang kedua dan membaca surah yang lain atau setelahnya. Tapi kalau misalnya setelah dia bangkit dari ruku' dan dia menambah inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya itu lebih bagus. Baik. Masalah juga yang berkaitan dengan ini, misalkan imam ini takbir. Katakanlah untuk ayat ini atau ayat yang lain. Allahu Akbar. Ternyata dia ruku' imam ini. Dan dia tidak sujud. Dan makmum mengira dia sujud. Jadi banyak makmum yang sujud. Dan imamnya ruku'. Baru dia bilang, Sami'allahu liman hamidah. Oh, ternyata imam tidak. Maka bagi makmum rakaat itu mulghah. Dibatalkan. Setelah salam dia tambah satu rakaat. Iya, karena tidak dianggap itu. Karena tidak ada ruku'nya. Ya, sebaliknya, kalau imam Allahu Akbar sujud dan imamnya ruku', ya ternyata imamnya kembali dari sujudnya Allahu Akbar, ya baru makmumnya sadar, oh ternyata tadi imam sujud. Apa yang dia lakukan? Kembali bersama dengan imam dan tidak ada apa-apa yang dia lakukan. Langsung mengikut saja pada imam. Bisa dipaham ya, Ustaz ya? Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Jamaah sekalian, seperti biasa taklim subuh kita, seperti kebiasaan kita, ceramah 30 menit, dialog, diskusi, santai 30 menit. Setelah ini kita mencicipi snack Jalan Kote Ustaz. Setiap snack Jalan Kote di tempat ini. Tapi Ustaz, kami jemaah ini menginginkan kan Ustaz Maulana Laeda. Kalau bisa Ustaz untuk kami minta bergantian sama beliau setiap Ahad subuh Ustaz. Sebenarnya Ustaz Maulana Laida sudah lebih dari cukup. Kalau bagi saya, subhanallah Allah memberikan ilmu kepada beliau dan tapi nantilah dilihat Ustaz. Iya Ustaz. Jamaah ini menunggu. Kalau beliau berhalangan saya siap jadi naiknya. Jangan menghalang Ustaz. Di jadwal tetap Karena biasa Ustaz. juga Ustaz Pasran. Ustaz, beliau juga minta kami kalau bisa ada juga tambah lagi Ustaz dia bilang karena dia sering Insyaallah Ustaz. Ustaz, apa-apa Insyaallah. Oh, ini karena kalau Jalan Kote terus juga. Ini sekali nasi kuning. ya bisa Ustaz. Insyaallah. Jalan Betul Kote atau nasi tidak? kuning ya. Insyaallah. Jangan Jalan Kote terus. Jalan Kote terus. Insyaallah Ustaz.
Jalan Kote, baru selang sini nasi kuning lagi. Dulu itu selalu bagi sayur, tapi untuk sementara di anu dulu. Saya kira demikian. Jadi jemaah sekalian, sambil menunggu selesai ini kita sholat sunat. Dan jangan ada yang pulang, kita cicipi dulu snack Jalan Kote di sini. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.